Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adha Awan Maulana, NIM 19144600260, prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang icon dan menu pada Microsoft PowerPoint. Yang pertama ialah kita masuk terlebih dahulu ke file, dan selanjutnya yang pertama ialah save. Save ya berfungsi untuk menyimpan file. Begitupun dengan save as. Save as berfungsi untuk menyimpan file pertama kali di berbagai tipe file. Dan selanjutnya open. Open berfungsi untuk membuka file yang tersimpan, sedangkan close berfungsi untuk menutup lembar kerja. Yang selanjutnya ialah new, berfungsi untuk membuka lembaran baru. Dan yang selanjutnya print berfungsi untuk mencetak file. Dan setelah itu kita buka ke menu home. Dan di sini pada menu home terdapat berbagai icon di Microsoft Office seperti di grup clipboard, terdiri dari paste untuk yang artinya untuk menempelkan hasil paste atau cut, sedangkan cut untuk memotong teks atau objek tampilan, dan selanjutnya copy untuk menggandakan teks atau objek terpilih, dan selanjutnya format pointer digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Dan selanjutnya yaitu ke icon slide. Slide terdiri dari new slide yang artinya untuk menyisipkan slide yang baru. Dan yang kedua layout untuk menentukan tata letak slide. Dan yang ketiga reset di sini untuk menduplikasikan slide. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke icon font. Di sini kita akan menjelaskan pada icon font terdiri dari yang pertama font untuk mengubah jenis huruf, dan font maksudnya font size untuk mengambilkan ukuran huruf. Dan yang selanjutnya increase font size untuk membesarkan huruf. Dan selanjutnya decrease font size untuk mengecilkan huruf. Dan selanjutnya clear all formatting untuk mengembalikan teks seperti semula. Yang selanjutnya bold untuk membuat karakter huruf menjadi tebal. Dan yang selanjutnya italic untuk membuat karakter huruf menjadi miring. Dan selanjutnya underline untuk membuat karakter huruf menjadi garis bawah. Yang selanjutnya strike stroke untuk menggambar atau membuat garis di tengah kalimat yang dipilih. Sedangkan teks shadow untuk memberikan efek pada tulisan. Misalnya karakter spasi untuk mengatur jarak antara huruf yang satu dengan lainnya. Dan selanjutnya yaitu change untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital dan sebaliknya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu font color untuk memberi warna latar belakang. Dan icon selanjutnya yaitu paragraf. Paragraf di sini terdiri dari tools untuk menomorkan dengan menggunakan bentuk-bentuk geometris. Selanjutnya numbering untuk membuat penomoran.
dan discretely level untuk menggeser teks ke kiri, teks ke kiri, dan selanjutnya increase slash level untuk menggeser teks ke kanan. Line spacing di sini untuk mengatur spasi, dan selanjutnya Alex text left untuk meratakan teks sebelah kiri, center untuk penempatan teks di tengah, dan selanjutnya align text right untuk meratakan teks sebelah kanan, justify untuk meratakan teks sebelah kiri dan kanan, dan selanjutnya left to right text direction untuk menggeser teks dari sebelah kiri ke kanan, dan selanjutnya yaitu text direction untuk mengubah arah teks, dan selanjutnya right to left text direction untuk menggeser teks dari sebelah kanan ke kiri. Columns di sini columns untuk membagi lembar kerja menjadi beberapa bagian. Yang selanjutnya yaitu text direction untuk mengubah arah teks, dan selanjutnya align text untuk mengubah tempat posisi teks, dan selanjutnya convert to smart graphic. Di sini dijelaskan untuk mengubah teks menjadi diagram, dan action selanjutnya yaitu drawing. Drawing di sini terdiri dari shape fill untuk memberi background warna pada objek, dan shape outline untuk memberi warna pada bingkai pada objek. Yang ketiga shape effect untuk memberikan efek pada objek. Yang selanjutnya yaitu menu editing terdiri dari find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam satu file. Ini maksudnya. Yang selanjutnya replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Yang terakhir select digunakan untuk memilih objek tertentu dalam satu file. Selanjutnya yaitu di sini pada menu insert terdiri dari beberapa grup, diantaranya sebagai berikut: table untuk membuat atau menempatkan table slide. Yang selanjutnya yaitu illustration terdiri dari picture untuk menyisipkan gambar pada slide, dan clip part sama halnya picture. Foto album untuk mengambil gambar atau menambahkan gambar dari file lain yang ada di komputer. Nah, selanjutnya step untuk membuat bentuk sesuai kebutuhan presentasi. Smart art untuk menampilkan visualisasi dalam bentuk diagram. Card untuk menyisipkan grafik dalam slide. Selanjutnya kita beralih ke grouping terdiri dari hyperlink untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian lain. Action terdiri dari textbook menyisipkan teks yang secara langsung tidak dilengkapi dengan bingkai. Header and footer menempatkan atau menyisipkan footer dan nomor halaman pada slide. Word art membuat variasi teks dan dengan tampilan lebih menarik, dan date and time menempatkan atau menyisipkan tanggal dan waktu pada slide. Slide number memberikan nomor pada lembar kerja. Simbol di sini dapat diartikan dengan untuk menyisipkan sebuah simbol. Objek menyisipkan untuk
program lain yang akan digunakan dalam bekerja, dan kita hanya pada desain yaitu dalam ribbon desain terdiri dari beberapa grup, diantaranya sebagai berikut. Backstop terdiri dari backstop mengatur ukuran slide, dan selanjutnya slide orientation mengatur orientasi slide. Themes terdiri dari color mengatur atau memilih motif latar belakang pada slide. Font untuk memberikan warna pada huruf. Efek untuk memberikan efek warna. Dan background terdiri dari background style mengatur atau memilih motif latar belakang pada slide, misalnya seperti ini. Yang selanjutnya hide background graphics untuk menghilangkan dan memunculkan efek gambar pada background. Yang selanjutnya yaitu animation. Di sini terdapat beberapa grup. Yang pertama preview berfungsi untuk melihat tampilan slide atau dokumen yang telah dibuat. Animation memilih animasi bagi objek yang ada pada slide. Terdiri dari animate dan custom animation. Transition to this slide untuk memberikan slide pada perpindahan slide yang Anda buat, terdiri dari transition sound, transition speed, apply to all. Advanced slide terdiri dari atau on mouse click dan automatical after. Selanjutnya yaitu slideshow. Di sini terbagi beberapa grup. Yang pertama start slideshow terdiri dari from beginning, yang artinya menjalankan slide mulai dari posisi awal hingga akhir slide. Yang selanjutnya from current slide, menjalankan slide mulai dari slide aktif atau slide yang sedang dipilih hingga akhir slide. Yang selanjutnya custom slide show mengatur sendiri urutan slide presentasi sesuai dengan keinginan. Setup mengatur tampilan terdiri dari hide slide menyembunyikan atau menampilkan slide yang diinginkan. Yang selanjutnya rehearse trimming, gunanya mengatur lamanya tampilan slide dengan menggunakan waktu tertentu sehingga slide disajikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya record narration dan rehearse trimming, yang terdiri monitor terdiri dari resolution, show presentation on, terus presenter view. Yang ini maksudnya. Yang selanjutnya yaitu kita beralih ke review. Di sini terdiri dari beberapa grup. Yang pertama proofing digunakan untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang Anda buat di slide. Yang selanjutnya comments, Anda bisa memberikan catatan pada slide yang Anda buat. Selanjutnya protect di sini kita artikan Anda bisa menggunakan untuk melindungi slide presentasi yang Anda buat. Yang selanjutnya yaitu view, yang terakhir. View di sini ada beberapa banyak grup. Yang pertama normal menampilkan secara lengkap outline presentasi. Yang selanjutnya yaitu slide sorter, yang artinya menampilkan secara keseluruhan dari slide yang Anda buat dalam bentuk miniatur. Yang selanjutnya notepad di sini menampilkan slide lengkap dengan catatan atau keterangan tambahan dari setiap slide. Yang selanjutnya slide master di sini menempatkan dan menambahkan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu handout master dan notes master, yang terdiri dari ruler
untuk menampilkan atau menyembunyikan garis tabulasi. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang salah dan perkataan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.